Imatun kang ora nono kawita imatun kodimatun kang ora nono kawita imatun kang tumetek bidatiki ing dalem zate Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat ilmu itu sebuah sifat yang sifat itu tidak ada awalnya dan tidak ada ujungnya. Sudah ngancik, kalau bahasa Inggris begitu ya, ngancik itu bersatu. Allah ada, tetapi tidak ada awalnya. Ya, ilmunya Allah itu sudah bersatu dengan adanya Allah, sama-sama tidak ada awalnya dan sama-sama tidak ada ujungnya. Nanti kita bahas ke belakang. Jadi adanya itu tidak dalam data Gusti Allah. Ya lamu beruh Allah. Hak ing ilmu Allah, syai'an ing biro-biro perkara. Jadi Allah mengetahui pada seluruh perkara yang zahir, perkara yang batin, perkara yang kelihatan, perkara yang tidak kelihatan, sampai sekecil apapun nanti dijelaskan di bawah. Allah mengetahui, nanti dijelaskan. Wadi itu halang utawi lalawane sifat ilmu iku al-jahlu bodoh, jahlu dengan bodoh. Jadi lawannya sifat ilmu itu jahlu. Bodoh. Wa dalilulan utawi dalile ala dalika ing atase mengkono sifat ilmu annahu satunggune utawi Gusti Allah laukana lamun bukti iki lamun Allah iku jahilan bodoh. Kalau bukti Gusti Allah itu bodoh, lam yakun mangka orang bukti iku muridan kan kerasa tidak mampu. Lamun Allah bodoh, Allah tidak akan mampu, tidak punya keinginan, tidak nasakeun. Wahualan hale utawi Gusti Allah tidak mampu, tidak nasakeun, tidak punya keinginan, iku muhalun mustahil. Ini kitabnya seperti ini. Kita bahas dengan cara mendetail. Kitab tauhidnya dibuka, fotokopiannya dibuka fotokopiannya. Semuanya dipegang. Ada nih akidah 50. Ini semuanya sudah ada. Sudah semuanya udah. Ya makanya berhenti dulu sekarang kita baca akidah ini. Baca semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ke seluruh mukallaf memarifatkan pada akidah yang 50 sah imannya serta diganjar kalau mukallaf memarifatkan pada akidah yang 50 rida sah imannya serta disiksa kalau mukallaf tidak memarifatkan pada akidah yang 50. Kalau nama akidah patokannya gini, idrokul jadidun bihaidulayatohu ma'ahu tarobotum wamikulir waki'i nasibun andalil penemuan yang jajib yang tak kenal keraguan yang sama dengan buktinya yang muncul dari dalilnya. Mana buktinya akidah yang 50 itu? Yaitu ini 20 yang wajib di Allah serta 20 yang mustahil di Allah serta 1 yang jadi di Allah. 20 tambah 20 tambah 1 jadi 41 yang begini dinamakan akidah uluhiyah. 4 yang wajib di para rasul serta 4 yang mustahil di para rasul serta 1 yang jadi di para rasul. 4 tambah 4 tambah 1 jadi 9 yang begini dinamakan akidah nabawiyah. 41 dan 9 jadi 50. Mana satu persatunya akidah yang 50? Yaitu ini wujud kita makom walafatul
Lalu kalau akidah nabawiyah yang sembilan, sidik patona anak nabri, kibun kalana khianat dengan kismat, abad badariyah itulah yang kesembilan. Itu namanya akidah nabawiyah, akidah uluhiyah dan akidah nabawiyah. Sekarang kita membahas sifat ilmu. Nah ini di sini ada di bawah tulisan tamat ini ada takrif wajib akli. Wajib akli wa mayutasawaru fil akli ilmu. Nah diganti wujud dengan ilmu. Wala yutasawaru fil akli jahlu. Jadi kelihatan tuh ada nggak takrif wajib akli? Nah nanti kita baca bagaimana tadi wajib akli. Bacanya ini wa huwa ma yutasawaru fil akli ilmuhu wala yutasawaru fil akli jahlu, gitu ya. Terus nanti bagaimana makna sifat ilmu di bawahnya, dimengerti dengan akal goriji kalau Allah tersifati dengan sifat ilmu. Tidak dimengerti dengan akal goriji kalau Allah tidak tersifati dengan sifat ilmu. Bagaimana pihak kita Allah, abdul Allahnya bagaimana? Sah imannya serta diganjar kalau mukallaf memarifatkan yang Allah tersifati dengan sifat ilmu. Tidak sah imannya serta disiksa kalau mukallaf tidak memarifatkan yang Allah tidak tersifati dengan sifat ilmu. Ayo kita bareng-bareng ya. Bagaimana takrif wajib akli sifat ilmu? Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa huwa ma yutasawaru fil akli ilmuhu wala yutasawaru fil akli jahlu. Bagaimana maknanya sifat ilmu? Ayo bareng-bareng. Dimengerti dengan akal goriji kalau Allah tersifati dengan sifat ilmu. Tidak dimengerti dengan akal goriji kalau Allah tidak tersifati dengan sifat ilmu. Bagaimana hak budi Allah? Sah imannya serta diganjar kalau mukallaf memarifatkan yang Allah tersifati dengan sifat ilmu. Tidak sah imannya serta disiksa kalau mukallaf tidak memarifatkan yang Allah tidak tersifati dengan sifat ilmu. Dari Kang Mansur ke kanan. Ya, yang ke kiri diam. Ya. Oh ini kebanyakan berarti dari Apep boleh 2, 4, 5, 2, 4. Luar biasa. Enggak apa-apa, ada 2 kali ya. Dari Apep ke sini, ya. Bagaimana takrif wajib akli? Ayo. 1, 2, 3. Wah. 1, 2, 3. Wah. Ilmuhu. Ya. Bagaimana maknanya ilmu sifat ilmu bagi Allah? Tidak dimengerti bagaimana sifat kita Allah? Sah imannya Allah tersifati dengan sifat ilmu. Tidak ada kalau Allah tidak dan Allah tidak tersifati dengan sifat ilmu. Sekarang dari Kang Apep ke kiri, dulu. 1, 2, 3. Bagaimana takrif wajib akli? Yuk, 1, 2, 3 cus. Wa huwa fil akli ilmu wala fil akli
Bagaimana maknanya sifat ilmu? Dimengerti dengan akal sendiri. Kalau sifat dengan sifatmu tidak dimengerti dengan akal sendiri. Kalau tidak bisa disifati dengan sifat ilmu. Imannya serta kalau mengatakan ya dan Allah tersifati dengan sifat ilmu tidak kalau tidak memarifatkan ya dan Allah tidak tersifati dengan sifat ilmu. Bukunya bukan diatur ayat, nilainya dua, nilainya ini berapa ya? 10 itu. Ini nilainya 9. Ini nilainya 9 juga. Saya 10. Nah, terangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat ilmu. Kita membahas sedikit tentang sifat ilmu. Sifat ilmu itu artinya Allah mengetahui. Nanti kita bahas doang. Dan lawannya sifat ilmu yaitu jahlu. Artinya bodoh. Sifat ilmu itu sifat yang qadim. Yang qadim itu apa? Yang tumetek. Diam dalam Allah. Allah ada, dan adanya Allah itu tidak ada awalnya, dan sifat ilmu itu ngancik, menerap, menempel, bersatu bersama Allah dari tidak ada awalnya, ya dari adanya Allah itu. Jadi si ilmu itu bareng-bareng adanya dengan Allah itu bersatu gitu, tidak ada awalnya dan tidak ada ilmunya, dan Allah itu tersifati dengan sifat ilmu. Gitu. Dari sananya itu, udah dari situ, nggak Allah dulu ada, baru muncul ilmu, nggak begitu. Ilmu dengan adanya Allah itu sudah bersatu, sudah ada dari sononya. Sedangkan dalilnya sifat ilmu, kalau adanya Allah bodoh, tentu tidak ada Allah yang mampu. Kalau Allah lawannya sifat ilmu itu kan bodoh, jahil. Kalau Allah bodoh, pasti Allah tidak mampu. Buktinya Allah mampu. Ini ada dunia, ada langit, ada surga, ada neraka, berarti Allah mampu. Kalau Allah mampu berarti Allah ilmu, mengetahui, Allah pintar. Kalau Allah tidak mampu maka nggak akan ada yang beda, mana ada yang dia ada. Tidak ada lagi. Kalau Allah nggak pintar, maka kalau Allah nggak pintar tidak mampu mengadakan sesuatu, maka ada. Karena Allah mampu, berarti Allah mengetahui. Dan kalau Allah tidak mampu itu mustahil. Allah tidak mampu itu mustahil. Kenapa? Karena ini ada langit, ini ada bumi. Buktinya ada, berarti Allah mampu. Wajib akli itu hak Allah. Allah tersifati dengan sifat ilmu yang tidak ada awalnya dan tidak ada ujungnya. Manusia dan jin semua diwajibkan meyakini bahwa Allah tersifati dengan sifat ilmu. Tidak hanya manusia, jin juga, setan juga wajib meyakini bahwa Allah tersifati dengan sifat ilmu. Cuma silakan ada pangkang gitu ya. Apa dasarnya? Dawuhan Allah dalam Al-Quran, wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa lan hal itu si Allah bikulli syai'in dalam jawaban perkara itu alimun kanguru kabeh. Allah mengetahui pada semua perkara. Itu dalilnya adalah Quran. Sifat ilmu di Allah itu hak Allah, tidak tergantung pada diciptakannya oleh manusia. Jadi tidak begini, Allah itu tersifati dengan sifat ilmu, menunggu
kesepakatan manusia. Misalkan kalau seluruh manusia sudah sepakat, manusia sudah sepakat Allah itu tersifat di ilmu, baru aja Allah itu tersifat di ilmu. Tidak begitu. Manusia mah mau sepakat, mau enggak, mau setuju, mau enggak, Allah mah tetap tersifat dengan sifat ilmu. Atau tidak tergantung pada dipercaya oleh makhluk. Ini seluruh andai kata seluruh alam dunia, seluruh manusia alam dunia, seluruh malaikat, seluruh jin tidak percaya bahwa Allah itu tersifat dengan sifat ilmu. Allah tetap tersifat dengan sifat ilmu. Mau percaya, mau tidak, monggo terserah. Bagaimana lu? Pokoknya Allah tersifat dengan sifat ilmu. Dauhan Allah dalam Al-Quran, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa Allahu aliman hakimah. Surah Al-Baqarah ayat 170. Itu dalilnya gitu. Sifat ilmu di Allah termasuk pada sifat ma'ani, bukan kata nih, ma'ani sifat Allah termasuk pada sifat ma'ani. Oleh sebab termasuk pada sifat ma'ani, jadi sifat ilmu itu wujudiyah. Sebetulnya bangsa ada, sehingga kalau kita mau membuka mata, membuka hati, kita pasti bisa melihat pada adanya Allah bersifatnya dengan sifat ilmu. Jadi Allah itu tersifati dengan sifat ilmu. Jadi bisa begitu deh. Pokoknya Allah tersifati dengan sifat ilmu. Kita juga logika, akal bisa yakin Allah tersifati dengan sifat ilmu. Kenapa? Karena Allah mampu menciptakan langit. Menciptakan langit itu tidak membutuhkan kecerdasan otak, gitu ya. Membuat goreng tempe aja mesti monjok. Membuat langit, membuat gunung itu membutuhkan ilmu. Karena ada gunung, ada bumi, ada langit. Oh berarti Allah berilmu, yakin berilmu. Kenapa? Karena ada bangsa ada. Karena apa? Karena ada langit, ada bumi, ada buktinya. Itu membuat gunung. Itu kalau kita nggak bisa. Nah, Allah bisa membuat langit. Oleh sebab itu, salah golongan kafir yang meyakini katanya sifat ilmunya pangeran itu simbolik. Orang kafirin, orang kufar, dia mengatakan bahwa sifat ilmu itu hanya simbolik, hanya formalitas, atau hanya kata-kata, hanya sebutan. Jadi itu kalau bahasa aja, nggak ada pujian, nggak ada apa. Orang kufar gitu. Jadi Allah itu pinter, itu cuma simbolik aja, cuma kata-kata aja, supaya kelihatan bagus gitu. Dan khayalan orang kufar bilang, bilangnya Allah itu pinter, itu mah khayalan manusia aja, berkhayal. Mana Allah gitu. Jadi ilmu Allah itu kalau orang kufar itu menyebutkan bahwa itu adalah khayalan. Dan apa? Fata morgana. Allah itu fata morgana, kayak angan-angan. Katanya Allah pinter. Tapi kan itu kayak angan-angan kita, gitu kan, karena orang lain. Dan apa? Ciptaan hati wah itu mah angan-angan saja. Allah pintar, itu mah angan-angan manusia aja, itu mah mengada-ngada. Orang kufar itu seperti itu keyakinannya, maka golongan kufar itu dikatakan salah. Ya. Masuk pada kodim sifat ilmu di Allah, tetapi Allah tidak ada awalnya. Jadi sifat ilmu di Allah itu tidak ada awal, sudah bareng-bareng satu paket dengan adanya Allah. Terus sifat ilmu Allah itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pada dahulu. Kalau kita kan begitu lanjut, jangankan makan ya. Nenek saja kadang-kadang salah pada ibunya. Nah, berarti itu pada dulu. Lalu belajar. Oh, sebelah sini nenek. Baru nenek. Lalu belajar. Coba nggak langsung nyot. Tidak
tidak bisa. Begitu lahir bayi ada nasi sama gorengan langsung dimakan, enggak. Dia belajar dulu bagaimana belajarnya. Ada waktu dimakan. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan antara makanan dengan bukan makanan. Berarti botol dulu. Ada setrika mau dimakan, setrika panas-panas. Kenapa? Karena dia bodong dulu. Tapi setelah belajar, sekarang udah jadi Kang Hafid di sini. Kalau dulu mah begitu. Sekarang udah pintar. Bisa membedakan ini cewek cantik. Berarti udah pintar. Tapi awalnya bodong dahulu. Kalau awal mah tidak. Jadi pintarnya Allah itu tidak dimulai dari bodong dahulu. Paham nggak? Terus bukan hasil ngabantungan, memperhatikan. Mengduduk pintar kenapa? Karena memperhatikan ngaji. Oh iya, istrinya, suaminya Khadijah yang pertama itu saya baru tahu. Dia menjadi pintar. Istrinya, suaminya Siti Khadijah yang pertama itu siapa penduduk? Kula. Dulu nggak tahu Bang dulu. Karena memperhatikan, karena ngaji, jadi tahu tuh. Kalau Allah mah pintarnya tidak memperhatikan dulu, tidak memperhatikan apa-apa, sudah pintar, paham ya? Dan bukan hasil memperhatikan, ya sama memperhatikan, bukan hasil mendengar. Gitu. Wah katanya wujud sifat wajib itu ada wujud bidang waktu. Saya mendengar nih, saya jadi tahu nih, jadi pintar. Kenapa? Karena tadi mendengar tentang itu Allah. Jadi pintar karena mendengar. Pintarnya di Allah tidak mendengarkan. Allah tidak mendengarkan dulu. Oh ya sih, baru pintar begitu. Allah itu pintar aja udah satu paket. Tidak pintarnya karena mendengarkan. Bukan hasil melihat, bukan. Ini cantik. Jadi enggak. Jadi pintar. Kenapa? Karena hasil dari melihat. Coba kalau penglihatannya sama aja, nggak bisa membedakan mana yang cantik, mana yang tidak. Kenapa? Karena misalkan orang yang nggak melihat, bisa nggak membedakan mana yang cantik, mana yang enggak? Tanpa diraba. Kan susah. Kenapa? Karena tidak melihat, tidak tahu. Nah, setelah melihat baru membedakan, wah ini cantik. Rambutnya hebat. Ini rambutnya panjang ini lebih cantik lagi. Pakai jilbab bisa membedakan mana yang cantik, mana yang tidak. Kenapa? Karena hasil melihat. Tapi Allah pintarnya Allah tidak melihat dulu. Wah, baru pintar tidak. Allah itu sudah pintar tanpa melihat dahulu. Bukan hasil petunjuk. Misalkan Nabi bisa mengetahui Nabi kita atau Nabi bisa mengetahui bahwa dia mau sholat itu begini, itu melalui petunjuk. Kata malaikat Jibril, hei Nabi itu, nih sholat itu begini caranya, diajarkan. Nabi bisa pintar karena petunjuk. Kita bisa tahu ilmu tentang sholat karena dari Nabi, sahabat, para ulama, alim segala macam sampai ketika itu kenapa? Karena petunjuk. Huda. Kalau Allah tanpa petunjuk, nggak bisa. Siapa yang petunjuk? Siapa yang Allah turun petunjuk dari siapa? Gitu. Allah tanpa petunjuk tadi sudah bisa. Kalau begini berarti Allah baru. Kalau Allah tersifat yang tadi ada dulu, terus bodoh dahulu, terus mendengarkan, terus hasil melihat petunjuk. Kalau Allah tersifat itu berarti itu sama dengan kita loh. Kan kita mendengar dulu, kita melihat dulu, kita ada petunjuk. Kalau Allah sama dengan kita, berarti Allah baru dong. Kan kita juga baru. Asalnya ada apa? Dalam dunia ada. Saya yakin nggak kalau saya nggak ada di dalam dunia dulu? Oke. Berarti baru. Yang keterangan yang di atas apa kan tadi? Melihat dulu, baru pintar. Apa dulu? Oh ini nih, besok apa? Kesananya udah keluar tangan. Nanti pintar-pintar. Gitu. Gitu ya. Berarti kalau bersifat yang barusan berarti baru. Kalau baru berarti
Kalau Allah tersifati dengan sifat yang barusan, berarti Allah baru. Kalau Allah baru, berarti mustahil. Yakin nggak kira-kira Allah punya ilmu? Allah beliau yakin ya. Allah itu tersifati dengan sifat ilmu. Maksud qaimatun bidzatihi, yaitu sifat Allah tidak akan tersisipi oleh tidak tahu. Nah, kalau kita sebelum tahu kan tidak tahu dulu. Allah tidak. Allah itu tidak tersisipi dengan tidak tahu. Semuanya Allah tahu. Kalau kita kan kadang-kadang tersisipi, misalkan ngapalin anak, berubinah, malikinah, bilinasnya lupa, malikinasnya baru ingat, kita bisa tersisipi. Karena apa? Kita tahu. Kalau Allah mah, kalau anak semua Allah tahu. Jangankan segala macam perkara, kalau kita kan kadang-kadang ada yang tahu, nggak tahu, ya. Itu tidak ada pada Allah. Tidak akan terujungi dengan tidak ada. Allah itu tidak akan terujungi dengan ada. Ilmunya Allah tidak akan hilang. Kalau kita kan bisa hilang ilmu. Misalkan dulu saya punya ilmu nih. Saya kalau nggak salah saya pernah apal amal misalkan ya. Tidak dipakai. Terus ya nggak dipakai. Di jalan banyak lihatin yang seksi. Ya, itu. Sekarang dicobain lagi. Yang sama yang hafal itu baru lupa lagi. Nah, Allah mah tidak seperti itu. Jadi ilmunya Allah itu terus tidak ada ujungnya, tidak ada lupanya. Kalau kita bisa lupa, apalagi maksudnya kepada Allah. Sifat ilmu Allah, sifat ilmu Allah bukan zat dan bukan sifat yang tersiopasi dengan zat. Jadi sifat ilmu Allah itu bukan zat dan bukan sifat yang tersifati dengan zat, tetapi sifat ilmu Allah sifat yang ada dan nanti. Jadi sifat ilmu Allah itu tidak zat, ilmu ada tidak. Terus zat Allah zat ada tidak. Jadi masing-masing. Tapi ilmu Allah itu ilmu Allah nanti bersatu sama zat Allah bersatu sama ilmu nanti, ngerti nggak? Ya. Bukan ilmu aja, zatnya terpisah enggak. Zat aja, nggak ada ilmunya. Nggak begitu, tapi Allah itu bersatu nanti bersatu, paham ya? Itu tidak masing-masing. Allah itu ilmu aja, udah ilmu nggak ada zatnya, nggak begitu. Allah itu zat aja, ilmunya nggak ada, terpisah ilmunya, nggak begitu. Tapi Allah itu bersatu dengan ilmu, paham ya? Terus, tapi sifat atau bersatu selamanya dalam zat Allah. Jadi sifat ilmu itu bersatu dengan Allah selama-lamanya. Tidak akan ada ilmu Allah pisah dari zatnya. Tidak akan ada. Sudah pasti Allah itu, ilmu Allah itu bersatu dengan zatnya, tidak mungkin terpisah. Kalau kita dengan ilmu tidak terpisah, yaitu lupa. Wah, lupa. Ilmu di mana? Kita di sini. Kita terpisah. Kenapa? Karena lupa. Allah tidak bersatu selama-lamanya. Mustahil zat Allah kosong dari ilmu. Kalau kita kan waktu tidur aja ilmunya udah lupa semua. Waktu tidur aja nggak ada ilmunya karena lagi tidur. Kalau Allah mustahil kosong dari ilmu. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit tidak kosong dari ilmu. Selalu ilmunya itu ada. Beda dengan golongan Mu'tazilah, dia mengatakan sifat Allah itu bukan sifat, tapi zat Allah, wataknya yang bersifat ilmu. Kalau Mu'tazilah begitu, Allah itu bukan bersifat dengan sifat ilmu. Allah mah Allah aja zat, cuma dia wataknya aja. Kayak ilmu, kedatangan ilmu gitu lah. Sedangkan makna ya'lamu bihal asya, maknanya Allah mengetahui pada semua perkara. Allah mengetahui oleh sifat ilmu pada berbagai macam perkara, itu ada 5 perkara. Jadi Allah mengetahui pada berbagai macam ilmu, itu ada 5 perkara. 1,
perkara yang wajib wujud mutlak, yaitu zat Allah dan sifat Allah. Jadi begini, ilmu Allah itu, mengetahuinya Allah itu, tahu bahwa dirinya sendiri, bahwa Allah itu begini, zat Allah itu begini, sifat Allah itu begini. Jadi Allah mengetahui tentang dirinya sendiri. Satu. Yang kedua, mengetahuinya Allah itu, yang kedua, wajib wujud muqayyad. Seperti apa? Surga, neraka, bumi, gunung, Allah mengetahui tentang segala macam ada yang ada di surga. Allah mengetahui segala macam yang ada di dunia, dimanapun. Allah tahu, itu namanya wajibul wujud. Yang ketiga, mungkinul wujud, yang sedang wujud. Mungkinul wujud itu bagaimana sih? Allah mengetahui sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada, tetapi sedang ada. Contohnya, istighosa sekarang ini, pengajian sekarang ini, mungkin ada, mungkin tidak ada. Allah tahu, tetapi ini sedang dilaksanakan. Berarti ini istighosa ini ada, dilaksanakan, dan Allah mengetahui itu dari awal, sudah tahu Allah bahwa ini akan ada. Dan sekarang lagi dilaksanakan. Yang keempat, mungkin wujud yang akan wujud. Istighosa minggu depan mungkin ada, mungkin tidak ada, tapi belum terlaksana karena minggu depan Allah tahu. Minggu depan itu Allah bakal tahu bakal ada istighosa atau tidak ada, atau tidak akan ada istighosa. Nah, itu mungkin atau tidak mungkin, tapi belum dilaksanakan. Allah mengetahui belum dilaksanakan. Nanti ya, memang ini agak susah sih, tetapi ya sedikit lah. Yang kelima, muhalul wujud, diketahui tidak akan adanya. Allah mengetahui bahwa itu tidak akan ada. Allah mengetahui. Muhalul wujud. Contohnya begini. Allah mengetahui bahwa kiamat itu tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Allah mengetahui itu. Wah, kiamat itu tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Nah, Allah mengetahui itu namanya muhalul wujud. Salawat dulu ya. Ya, kita berdoa aja, intinya berdoa, banyak salawat, banyak. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini semua jemaah, semoga Allah mengijabah, hasilkan semua makhluk, hilang semua penyakit. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini semua jemaah, semoga Allah mengijabah, semoga cepat berangkat jatuh,
salam alaika salawatullah alaika. Kami umat akhir zaman, kami sangat penasaran, ingin berjumpa junjungan untuk tulus kerabat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baja yang lihat paduka, duh yang mulia leluhurnya, telaga kausar paduka, tabungan kami semua. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yaumil akhir semoga menjadi bersama dengan ibu bapa kami, saudara-saudara kami, serta guru-guru kami, ikut padukan ke surga. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lanjut ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mengetahuinya Allah bukan pada ijmalan saja, bukan pada dohirnya saja, tapi dengan tafsirnya. Jadi mengetahuinya Allah itu bukan hanya pada dohirnya saja, tetapi pada hatinya juga Allah mengetahui. Sampai tahu Allah begitu, tapi Allah tahu hatinya juga tahu. Lagi mikirin apa nih? Tahu. Wah, mikirin lama ngaji lama bisa telat. Tahu Allah gitu. Jadi bukan hanya dohirnya saja, tapi Allah mengetahui pada tafsilannya di dalamnya. Serta Allah tidak ada sebab-sebab asal usulnya. Ilmu Allah itu ada aja, nggak ada sebab-sebabnya gimana, asal usulnya gimana, ilmunya gimana, nggak ada. Ilmunya Allah itu ada aja, tidak ada sebab-sebabnya. Kalau Nabi kan bisa terlampau karena ngaji pada kiai dan kawannya. Itu sebabnya kan begitu. Oh, dapat ilmu sholat, dapat ilmu puasa, lalu diamalkan. Kan itu ada sebab-sebabnya, kan itu ada usul-usulnya. Allah kan mengetahui tapi tidak ngaji dulu. Gitu. Mengetahuinya Allah itu tidak ngaji dulu saja tahu, tidak ada sebab-sebab, tidak ada usul. Tidak akan ada bahasa cacat-cacat, cacat-cacat bahasa Inggris, ngomong cacat-cacat kalau cacat-cacat itu kalau serta komo apa kalau lamun lebih
acak-acak, hati kang apik saja Allah tahu. Apalagi dohirnya, apalagi badannya, di dalam dadanya ada apa? Misalkan ya. Jadi jangan, di Allah itu tidak ada. Jadi tidak ada cacak-cacak, tidak ada komo kalau bahasa Sunda ya. Allah itu hatinya aja, hati kang apik aja tahu, padahal di dalam. Apalagi badannya itu diberinya ada apa? Misalkan ada bekas cubitan, misalkan atau ada bekas ciuman, misalkan di leher ketutupan misalkan, apalagi tidak ada di Allah. Di Allah itu tidak ada cacat-cacat, tidak ada komo, tidak ada terlebih-lebih. Allah mengetahuinya itu pada kerendah hati dan pada dohir badan sama saja jelas menolak pada Allah. Jadi Allah itu melihat pada hati, dalam hati kita semua dan melihat pada badan kita semua. Allah itu terbuka sama sekali, jelas banget. Tidak ada wah dalam hatinya nggak sama nih. Nggak jelas, kurang jelas nggak begitu. Jadi keadaan yang tertutup bagi Allah jelas, sama halnya jelasnya Allah melihat pada dohirnya. Paham nggak kira-kira? Gitu. Jadi melihatnya Allah itu jelas, sama jelas, baik pada dohir ataupun pada yang tertutup. Gitu. Paham ya? Kudrat Allah mengetahui irodatnya. Irodat Allah mengetahui pada ilmu, tapi itu mengikuti ta'alukiyun, artinya jalan pikiran manusia. Nih, Allah itu dalam kata kopiah wujud, hidal, bahu, kepala makhluk, kan itu ada urutannya. Pertama wujud, kedua hidal, ketiga makhluk, kepala makhluk, terus itu ada urutannya. Tapi itu menurut manusia. Tetapi pada Allah tidak ada urutannya. Allah itu sama, barang bikin itu satu. Jadi yang wujud, pertama wujud, nah itu urutan manusia. Kalau nggak diurutkan kan bingung ya. Wujud yang berapa? Bapak yang keberapa? Wah yang 50 itu susah ngapalnya kalau nggak diurutkan, karena itu sifat dari manusia. Nah, diurutkan wujud bidang bapak sampai semuanya 20 sifat wajib itu urutan menurut manusia. Padahal tidak begitu. Allah wujud dengan hidau, dengan bako, dengan ilmu, dengan segala macam itu satu paket, satu, tidak ada urutannya. Ini tak satu, ada atas, ada tengah, ada bawah, itu urutan. Ada atas, ada tengah, ada bawah. Padahal itu satu loh, ini satu bukan dua ya, ada urutan. Nah Allah itu mah adanya Allah itu tidak ada atasnya, tidak ada tengahnya, tidak ada bawahnya. Pokoknya satunya Allah, satu aja udah. Gitu. Paham ya? Sedikit-sedikit ada masuk. Bagaimana tadi? Tidak lengkap syahadat kalau orang mau masuk Islam atau kita bersyahadat, tidak lengkap syahadatnya kalau makrifat pada wajib. Kalau makrifat pada wajibnya saja, tetapi tidak makrifat pada mustahilnya, tidak. Jadi begini, kita syahadat, masuk Islam, lalu meyakini bahwa Allah itu ada, yakin ada gitu. Tetapi tidak yakin tidak adanya gitu. Nah itu nggak sempurna, belum lengkap, belum jadi. Jadi harus wajibnya harus diyakini, mustahilnya juga harus diyakini. Wajib pada Allah itu harus diyakini, tapi mustahil pada Allah juga harus diyakini. Jangan meyakini, saya yakin Allah itu pintar, Allah itu mengetahui, tapi saya ragu-ragu, Allah bodoh nggak ya? Gitu. Jadi harus yakin bahwa Allah itu tidak bodoh, harus yakin. Tapi kalau ragu-ragu di mustahilnya, itu sudah tidak jadi. Kita boleh mencari alamat. Yang dimaksud bodoh di sini, bodohnya di sini ada berapa? Ada 6. Apa saja? 1, sama sekali tidak tahu. Jadi
Allah itu yang maksud bodoh di sini ada 6 macam. Yang pertama, sama sekali tidak tahu. Nah, Allah kan tidak begitu. Semua tahu. Mustahil Allah bodoh. Berarti mustahil Allah tidak tahu sama sekali. Kalau kita kan bisa tidak tahu sama sekali ya. Aduh, ini baca Inggris boleh nih ngomong apa nih saya tidak tahu sama sekali ini artinya nih. Kita bisa tidak tahu sama sekali. Allah tidak. Mau baca Inggris, bahasa Jerman, bahasa apapun, tahu. Meskipun bahasa, semua tahu. Jadi, kalau di sini satu maknanya sama sekali tidak tahu. Allah tidak seperti itu. Ya. Terus yang kedua, terkadang mengetahui. Akampunan itu. Kadang-kadang tahu, kadang-kadang enggak. Gitu. Kadang-kadang. Bisa lupa ya. Kadang-kadang oh iya, anak saya apa nih ayo kita kok belum dinas tadi kita tahu. Tapi kadang-kadang begitu bapak tidur, ayo baca surat anak. Apa ya? Nggak bisa tuh baca anak. Berarti kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Nah Allah itu tidak seperti itu. Wah kadang-kadang Allah pintar, kadang-kadang tidak. Allah pintar. Ya. Yang ketiga mengetahui kurang jelas. Begini. Misalkan mendengar pengajian. Lalu ada yang ngobrol sama misalkan, oh, kurang jelas nih ada yang berisik. Apa ya yang dicatat tadi? Kalau kita ada yang jelas. Kalau Allah tidak, bodohnya di sini tidak ada pada Allah kurang jelas. Wah, tapi kalau kamu tarik jelas nih. Tiba-tiba ada semut ngobrol sama temennya. Wah, jangan bising, jangan keras-keras. Kenapa? Itu lagi berusaha. Kalau sudah ngobrolnya kita pelan-pelan. Udah semut kecil ngobrol dia sama temennya pelan-pelan lagi. Allah tidak. Wah, itu semut ngomong apa ya kurang jelas nih. Kecilan dia. Udah badannya kecil, ngomongnya kecil juga. Karena ada istimewa kecilin suaranya. Jadi nggak kedengaran. Begitu. Itu semut ngobrol meskipun kecil apapun bagi Allah jelas. Kalau kita kan bisa, wah nggak jelas nih sana apa ya tadi ngomong apa ya? Kalau kita makhluk, Allah itu tidak begitu. Allah itu jelas semuanya, baik yang kecil cuma obrolan semut sekalipun jelas bagi Allah. Sama halnya kita ngobrol jelas, kita jelas, menunjuk jelas, sama dan jelasnya itu sama, tidak ada yang lebih tinggi. Kita sama semut ngobrol dengan Allah sama jelas. Yang keempat mengetahui sebagian, mengetahui pada puluh, tidak mengetahui pada juz. Jadi istilahnya mengetahui pada wujud sisi dan tidak mengetahui pada wujud asli. Jadi begini jelas. Dan bukan jadi begini. Jadi kalau Allah misalkan asmaulina ada 100 misalkan, ada 99 misalkan ya. Dari 99 itu semua apa? Cuma ada yang 1 lupa. Allah itu tidak begitu. Sabar-sabar seluruh makhluk Allah mengetahuinya. Tidak ada kecuali satu pun. Wah, kecuali ini anak semut itu nggak tahu. Seluruh semut Allah tahu. Kecuali satu anak semut itu baru lahir sih, jadi nggak ketahuan. Tidak begitu. Bagi Allah mau semutnya, mau anaknya, semuanya diketahui. Apalagi anak-anak yang sudah gede Pak. Tidak ada apa lagi. Anak-anak gede, Allah mengetahui. Anak semut kecil, sudah kecil, tambah kecil lagi. Cacingan lagi, nah, cacingannya anak semut. Allah itu tahu dan sama aja seperti cacingannya Kang Redi, misalkan sama aja. Itu maaf, itu contoh. Ya. Jadi itu mah sama aja. Cacingannya manusia sama cacingannya cacingan. Sebut cacingan. Nah, cacingan semut kecil itu sama cacingannya manusia sama aja. Tidak ada Allah mengetahui semuanya. Tidak ada yang tidak mengetahui. Yang kelima mengetahui karena sudah ada. Begini, saya tahu kamu itu baju seragam. Kenapa? Karena udah ada. Coba kamu nggak ada begini, tadi nggak itu lagi. Saya nggak tahu. Nah, Allah tidak begitu. Mengetahuinya Allah bukan karena sudah ada, bukan. Kalau saya mah, kamu coba ada pakai kaos, pakai sarung, pakai cair, pakai kopiah. Saya kalau kenapa? Karena ada dulu kalau semuanya. Coba kalau nggak ada dari sini.
lagi lari deh, nggak melihat, saya nggak tahu bagaimana caranya. Nah Allah melihatnya itu tidak karena adanya dulu, ada tidak ada, Allah tetap melihat. Paham nggak kira-kira? Tuh, gitu. Saya tahu orang Badal pakai kaos gitu, kenapa? Karena ada. Coba nggak ada, saya nggak tahu. Allah mah mau ada, mau nggak ada, sama aja. Tahu, paham ya? Yang karena mengetahui hasil dari melihat. Tadi kan sudah ada, sekarang melihat. Allah, wah ini melihat. Nah kalau kita, wah ini jadi cantiknya. Kenapa? Karena melihat. Tahu. Kalau tidak melihat, tahu nggak? Tidak tahu. Kenapa? Karena tidak melihat. Jadi Allah tidak seperti itu. Tidak mengetahui karena melihat dahulu. Tidak. Allah mengetahui. Kalau Allah tahu karena melihat dahulu. Wah, misalkan Allah, wah saya tidak tahu nih bagaimana pada surga. Lihat dulu di surga, oh surga begini. Itu mah makhluk kayak kita. Kalau Allah begitu berarti Allah baru dong sama dengan kita. Allah mah tidak begitu. Allah mengetahui tanpa melihat dulu. Wah ini berubah gimana ya? Oh mesenya begini. Wah bersih, wah menggunung sih kalau ada menggunung sholat. Oh mesnya bersih, rapi. Kenapa? Ada menggunung. Kenapa? Karena dia melihat dulu. Coba dia di luar nggak masuk mes, tahu nggak keadaannya bagaimana? Dia manusia tidak tahu karena tidak melihat dulu. Baru tahu setelah melihat. Allah mengetahuinya nggak usah melihat dulu. Tidak melihat dulu tapi pernah nggak kita bertemu dengan Allah? Pernah nggak kita bertemu dengan Allah? Belum ya. Tapi Allah tahu. Allah tahu kepada kita. Wah, karena lagi. Ini. Tapi untuk saksi di akhirat, apa saksi? Wah ini pernah ngaji. Nanti HP-nya ngomong, saya ini jadi saksi. Jangan siksa ini. Rame-rame hadir pengajian. Rame-rame pengajian gitu. Jadi saksi gitu. Yang keenam mengetahui hasil dari melihat yang tadi. Jadi Allah itu tidak hasil dari melihat. Tidak hasil dari mendengar. Kalau Pak Dudung tahu ilmu karena mendengar ya, mendengar. Allah mah tahu ilmu bukan karena mendengar, udah tahu aja. Kalau kita mendengar udah tahu. Pak Dudung nggak mungkin tahu kalau nggak mendengar. Tahu nggak kira-kira kalau nggak mendengar? Nggak kan? Nah, karena manusia makhluk sama dengan Dengar aja nggak tahu. Kamu macam lagi. Bukan hasil mikir. Kalau kita tahu karena mikir tuh ini apa ya? Tarik wajib aku mikir dulu, nggak baca malah liatin saya. Makanya lihat sendiri. Ini kan ada foto-foto yang udah jelas gitu. Malah tuh, kenapa? Karena mikir. Ini apa? Saya lihat juga Nggak baca. Nah, tapi tahunya begitu ya. Oh iya, jadi tahu sekarang mau tahu deh. Kenapa? Tahu dari hasil mikir. Gusti Allah mah tahunya tanpa mikir. Gusti Allah tahu, tapi tidak mikir dulu. 100 kali 50 kali 2 langsung tahu. Kalau kita kan mikir dulu, tadi 100 kali 2, mikir dulu kan? Kita semua makhluk bisa tahu karena bisa mikir dulu. Kalau Allah mah tahunya tanpa mikir, langsung. Jadi pengetahuan kita tentang Allah itu lebih mendalam gitu ya. Nah, kan masuk bisa tahu ilmu sholat. Kenapa? Karena ngaji. Hasil ngaji. Allah mah tahu tidak ngaji dulu. Kan masuk kalau nggak ngaji dulu kayaknya nggak bisa tuh ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat. Kenapa bisa tahu? Karena tanyain deh orang-orang yang tanyain orang-orang yang belum pernah ngaji, bisa nggak ilmu tentang agama? Yang nggak pernah ngaji, dia nggak tahu karena dia nggak begitu ngaji langsung tahu. Allah mah beda, tahu tapi tidak ngaji dulu. Semuanya mustahil di Allah, tapi mengetahuinya dengan sifat ilmu, bukan hasil melihat dan hasil mendengar. Jadi sifat yang tadi di atas itu, yang enam itu mustahil di Allah. Mustahil Allah melihat dulu, mustahil Allah mendengar dulu, mustahil Allah melihat dulu, mustahil Allah mikir dulu. Semuanya sifat mustahil di Allah. Nah ini harus diyakini oleh kita. Kalau tidak yakin bahwa sifat ini mustahil di Allah, maka imannya terganggu, syahadatnya nggak jadi. Harus yakin, yang wajibnya yakin, yang mustahilnya juga ya yakin. Jadi pagi tenang sedikit lagi. Maksud dalil sifat ilmu di sini, kalau Allah bodoh, tentu tidak punya keinginan.
Kalau Allah tidak pintar, mungkin tidak punya keinginan, udah aja, nggak usah buat dunia, nggak usah buat surga, nggak usah buat Nabi Adam, berarti itu bodoh, tidak punya keinginan. Buktinya ada di langit, buktinya ada bumi, buktinya ada segala macam, berarti Allah punya keinginan. Berarti Allah kita kalau Allah tidak punya keinginan, tentu tidak ada alam semesta. Buktinya ini ada alam semesta, berarti Allah punya keinginan. Karena Allah punya keinginan, berarti Allah mampu, pinter, awasa, gitu ya. Sekarang di alam semesta ada ternyata Allah punya keinginan, gitu. Jadi Allah tersifati dengan sifat ilmu dauhan Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Al-Baqarah ayat 231. Innallaha satunya ubi Allah bikulli syai'in, mengetahui saban-saban perkara. Kalawan saban-saban perkara itu alimut kan mengetahui. Catatan terakhir ya. Terakhir catatan, udah dengerin dulu. Penting sih. Makhluk yang berakal menghadapi sifat ilmu di Allah ada 5 tingkatan. Nah, ini ada 5 tingkatan makhluk yang mengetahui tentang ilmunya Allah. Yang pertama, sama sekali tidak percaya pada adanya Allah, apalagi tidak percaya pada ilmu Allah. Ini tingkatan kafirin. Jadi kalau ada manusia tidak percaya sama sekali bahwa Allah itu ada, dan tidak sama sekali bahwa Allah itu mengetahui ilmu, maka Allah itu sifatnya tingkat kafirin, ya, statusnya, jabatannya kafir. Kenapa? Karena tidak mengakui adanya Allah dan tidak mengakui bahwa Allah itu mengetahui, berilmu. Nah, dari dulu. Yang kedua, percaya pada Allah dan pada ilmu Allah. Ini yang kedua. Sama Allah percaya, percaya sama Allah. Percaya sama ilmu Allah, tapi percaya ada lagi sesembahan selain dari Allah yang sama mengetahuinya. Jadi begini, saya percaya sama Allah, misalkan. Orang percaya sama Allah, percaya bahwa Allah mengetahui, tapi dia percaya juga bahwa ada Tuhan selain Allah. Ada, jadi kalau percaya Tuhan Yesus, tetapi ada Tuhan selain Allah, dia percaya juga. Ini namanya tingkatan musyrik. Ya. Tadi kafir, ya tadi ini musyrik hukumnya. Yang ketiga, percaya pada Allah, mempunyai wujud, mempunyai sifat ilmu, mempunyai sifat hayat. Percaya Allah, tetapi wujudnya ngajak ngelek atau menjelma di pangeran Bapa. Nah, ini beda lagi. Percaya sama Allah, Allah itu ada wujudnya, dia punya ilmu, dia hayat, hidup, tetapi ya, Allah itu menjelma dalam pangeran Bapa. Misalkan percaya sama Allah, tapi si Allahnya itu katanya sih menjelma menjadi pangeran Bapa. Ilmu nanti atau menjelma dalam pangeran anak, yaitu di Isa. Jadi ada pangeran. Jadi gini. Ini deh. Ini susah tapi penting perlu dipahami. Ada orang manusia percaya pada Allah dan dia menyebutkan bahwa itu Allah Bapa, Tuhan Bapa. Jadi dia percaya ke Allah. Jadi Allah yang mereka sebut itu memang Allah yang kita sembah, Allah. Cuma dia dilebihin apa? Allah Bapa, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Percaya, hidupnya percaya, ilmunya percaya, hidupnya percaya. Wujud berapapun percaya deh. Tetapi ditambahin Bapak. Iya, jadi ke Allah itu disebut Bapak. Bapak, Tuhan. Gitu. Yang disebutnya Nabi Isa. Hayat, hidup, nanti menjelma di pangeran Ibu. Hidupnya itu, hayatnya itu menjelma di dalam pangeran Ibu yang disebut Siti Maria. Oh, Tuhan Bapak.
hayatnya, kehidupannya, yang hidupnya Tuhan Ibu Siti Maryam. Ada yang begitu, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, dan Tuhan anak itu pada Nabi Isa. Jadi Bapak yang Tuhan Bapak itu yang kita sembah, ya kita Allah, mereka percaya. Cuma ditambahin disebut Bapak, disebutnya Bapak kalau kita itu. Dan Siti Maryam disebut Ibu. Ya Tuhan anak Nabi Isa. Gitu. Iman pada Allah dan iman pada ilmu Allah dengan ini hubungan sama diri, ya. Karena apa? Karena mengakui Tuhan selain Allah, yaitu Ibu dianggap Tuhan, Nabi Isa dianggap Tuhan. Yang keempat, iman pada Allah dan iman pada ilmu Allah dengan makrifat, tapi tidak ada rasa dirinya diketahui oleh Allah. Nah, ini mah sering terjadi pada kita. Ini namanya mukmin ghafilin, mukmin yang lalai. Kita tahu bahwa Allah itu melihat, tetapi kita ketika maksiat cuek-cuek aja, seolah-olah Allah tidak melihat, padahal Allah melihat. Ada yang seksi, terus saja dilihatin lama setengah jam, lihat HP. Allah tahu, dia tahu bahwa Allah itu mengetahui pada dirinya lihat itu, tapi dia cuek-cuek aja. Nah, itu namanya mukmin ghafilin, mukmin dan gaflak, yang lalai. Tahu Allah tahu, ya aja deh, dia aja HP tuh, gitu asik. Itu namanya mukmin ghafilin. Yang lima, yang terakhir, iman pada Allah dan pada ilmu Allah serta makrifat tembus pada rasa. Nah, ini mukmin yang sejati, sehingga selamanya merasa jelas, tidak ada yang tertutup oleh penglihatan Allah. Tingkatan ini namanya maqam muraqabah. Jadi kita mau nyepet, Allah melihat, nggak jadi. Berarti melihatnya Allah itu langsung meresap ke hati, jangan menggerakkan kepada supaya tidak hati. Allah melihat, nggak jadi. Nah, ini namanya mukmin muraqabah. Ini yang harus kita tiru, ini yang harus kita laksanakan. Kita melihat uang tol, kembali jangan pura-pura lupa aja, even betul pura-pura lupa. Kalau yang muraqabah begini, astagfirullah, ini bukan hak saya. Allah mengetahui ini, padahal si orangnya di tempatnya sudah lupa. Dan tadi ada beberapa itu sudah lupa nih. Kalau yang iman yang muraqabah begini, Allah melihat, Allah mengetahui. Maaf, buang melihat satu lupa. Oh iya, makasih Pak, buat lupa aja nih, saya tambahin kalau jadi double gitu. Karena merasa ini kepada Allah ya. Iman ilmannya ilmu yakin. Ini keimanannya ilmu yakin. Sedangkan imannya ambiya, iman haqiqatul haqiqah. Ambiya imannya beda dengan kita. Dia lebih lagi haqiqatul haqiqah. Tingginya tidak bisa diukur oleh ucapan dan dengan ucapan. Jadi imannya para nabi itu iman haqiqatul haqiqah. Imannya nabi itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, imannya itu lebih dalam lagi. Jadi paham ya? Tapi ini ada manfaatnya, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keyakinan kita supaya lebih takrub